Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum itu, perkenalan dulu, nama Ibu Vivi Nur Fadilah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Al-Fatihah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu, setelah kalian membaca tentang keragaman budaya, kalian itu mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks. Lalu, kalian juga mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Setelah itu, kalian itu mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan juga agama dari teman-teman kalian yang lain. Kalian juga mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman kalian yang lain. Nah, setelah dieksplorasi, kalian itu mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar kita dengan lengkap. Kalian juga mampu menyajikan laporan hasil pengamatan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda. Nah, anak-anak tahu nggak sih bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Nah, sekarang ayo kita cari tahu lebih lanjut lagi tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu apa anak-anak? Ya, benar sekali, NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kita wajib mensyukurinya. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada sebuah cerita. Judulnya apa? Pawai Budaya. Ibu sekedar mengingatkan ya, sebelum Ibu bercerita, kalian siapkan kertas kalian ataupun buku kalian. Nah, dan juga siapkan pulpennya, jangan lupa. Setelah kalian menyiapkan pulpen dan juga kertas, kalian cari gagasan utama ataupun gagasan pokok dari cerita yang Ibu ceritakan ini. Oke anak-anak, siap? Tapi nanti dijawabnya itu ya, satu paragraf terdapat satu gagasan pokok ataupun gagasan utama. Oke? Oke, kita mulai ya, atau kita baca bersama-sama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja jas putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan yang berwarna keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar yang berwarna merah. Langkah mereka itu diiringi oleh suara tifa. Tifa adalah alat musik dari Maluku yang bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan juga panjang. Budaya Maluku sangat unik dan juga menarik ya anak-anak. Lalu ada paragraf yang ketiga, budaya Bali. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Bunyinya nyaring ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, namanya Pak Pompang. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik ya bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik dan sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kan kata Ibu Udin? Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam ya, kaya dan juga mengagumkan.
Nah, bagaimana anak cerita hari ini? Seru ya? Kalian juga bisa memahami kan tentang macam-macam budaya yang ada di Indonesia. Tidak cuma hanya budaya Jawa. Oke anak-anak? Ibu jelaskan ya anak-anak, yang soal cerita tadi, itu kan setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Lalu, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Wah, bagaimana anak? Budaya Indonesia itu sangat beragam kan? Apa yang membuat setiap budaya itu berbeda? Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut lagi, oke? Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri anak-anak. Sebagai anak Indonesia, kita itu wajib ataupun harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada, dan juga kita harus menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, Indonesia juga kaya akan tariannya dan juga makanan khas daerahnya. Indonesia juga kaya akan jenis alat musiknya. Nah, ada pun beberapa contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda ya anak-anak. Yang pertama itu contohnya kecapi nih, yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Lalu ada angklung yang berasal dari Jawa Barat juga, dimainkannya dengan cara digoyangkan. Lalu ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkannya dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan juga tifa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ini kita bisa lihat ya anak-anak, contoh dari saluang. Nah, ada juga gambar dari angklung, gambar kecapi, gambar tifa, dan juga gambar kendang. Supaya kalian tidak penasaran sih, bagaimana sih bentuk dari alat musiknya yang tadi ibu sebutkan? Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera pendengar ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo, anak-anak, kita cari tahu lebih lanjut lagi tentang hal tersebut ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui ya anak-anak, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman tersebut. Nah, menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Maka dari itu kita tidak boleh membedakan, karena tidak semua orang itu sama. Oke anak-anak? Wah, tidak terasa anak-anak, waktu kita telah selesai untuk mempelajari pembelajaran kita hari ini. Ibu harap dengan kalian belajar mengenai apa tadi? Gagasan pokok, lalu tentang keberagaman budaya dan juga bunyi, kan tuh dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga itu sebagai pengetahuan kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.